Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 8 September 2022. Hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Selamat ulang tahun Bunda Tuhanku. Ada nyanyian yang mengatakan begini. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Nama Maria senantiasa tinggal di hati karena Bunda Maria adalah sosok istimewa dalam gereja. Gereja mencintai, menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria adalah Bunda Yesus, Bunda Allah dan Bunda Gereja. Kelahiran Bunda Maria menjadi embrio bagi lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Karya keselamatan yang dicanangkan Allah terlaksana melalui keikutsertaan Bunda Maria. Pesta kelahiran Bunda Maria yang kita peringati hari ini berkaitan dengan ajaran gereja mengenai Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa atau disebut Maria Immaculata yang dirayakan setiap tanggal 8 Desember. Jika kita berhitung 9 bulan kemudian dari bulan Desember sampai dengan hari ini, maka persis hari ini kita merayakan pesta kelahiran Bunda Maria. Bunda Maria adalah tokoh spesial dalam sejarah keselamatan karena ia dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Tuhan. Rahimnya menjadi tabernakel kudus tempat Tuhan Yesus lahir. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau perawan Maria, dan terpujilah namamu, sebab daripadamu telah terbit matahari keadilan, yaitu Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahazon, Nahazon memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Elihud, Elihud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan,
Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supayalah genap firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sering ada umat yang tiba-tiba bertanya kepada saya, "Romo, masih ingat gak sama saya?" Kalau dijawab tidak ingat, gak enak. Dibilang ingat, tapi memang gak ingat. Jadi biasanya berhadapan dengan pertanyaan itu, saya hanya bisa senyum sambil meringis saja. Namun, ada yang terus memaksa dengan mengatakan, "Masa Romo lupa sih sama saya?" Dan mulai clue-clue disampaikan untuk mengingatkan. Namun, kalau betul-betul tidak ingat, ini sungguh celaka. Karena orang bisa-bisa kecewa. Maka saya biasanya langsung tebak dengan menyebut nama santo-santa populer. Kalau bapak-bapak yang bertanya, saya sebut Bapak Yosef kan? Kalau ibu-ibu yang bertanya, saya sebut Ibu Maria kan? Enggak apa-apa walaupun salah, karena nantinya beliau sendiri yang akan membetulkannya. Lagian ngapain juga sih pakai tanya-tanya dan tebak-tebakan segala? Kalau langsung mengatakan saya ini, itu kan lebih menenteramkan. Daripada ngapal sekian ribu orang. Orang kadang-kadang aja sama khotbah lupa disuruh ngapalin nama-nama. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, nama Maria adalah nama populer dalam 100 tahun terakhir ini. Kenapa nama ini sungguh populer? Karena Bunda Maria yang kita peringati kelahirannya hari ini adalah sosok istimewa dan luar biasa. Jangan salah kaprah dengan gereja Katolik yang menempatkan Bunda Maria sedemikian istimewa. Saya ingin menggarisbawahi bahwa gereja Katolik tidak pernah menyembah, apalagi menuhankan Bunda Maria. Yang dibuat oleh gereja adalah menghormati Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah Bunda Yesus yang dalam rahimnya menjadi tabernakel bagi lahirnya Sang Juru Selamat. Dalam firman Tuhan hari ini, dikisahkan peristiwa kelahiran Yesus. Satu saja makna rohani yang ingin saya petik dari firman hari ini, yang begitu kaya akan nutrisi inspirasi, dari ayat 23 yang mengatakan, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita." Keyakinan, kepercayaan sepenuhnya, trust kita, iman yang sungguh akan Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, akan mengubah rupa-rupa pengalaman hidup yang kita alami menjadi pengalaman penuh syukur, sukacita dan kegembiraan. Allah tidak pernah meninggalkan kita, sebab jika Ia meninggalkan kita, pasti Ia mengingkari jati dirinya sebagai Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Di masa pandemi yang berkepanjangan ini, di tengah segala ketidakpastian kapan semua ini akan berakhir,
satu hal yang pasti, dan semoga kita imani dan yakini kalau Allah senantiasa beserta kita. Bunda Maria telah membuktikannya. Kesetiaan Bunda Maria dan jawaban ya pada kehendak Allah berbuah pada pengalaman sukacita, kegembiraan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita nggak lagi sangsi akan penyertaan Tuhan, melainkan sungguh-sungguh percaya dan meyakini kalau Allah selalu beserta kita. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.